kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam ke layar ponsel, laptop, komputer, sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara itu, bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur impian dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan, penuh ancaman, bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, penuhi dengan tempat-tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka telah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekap di saat mereka kedinginan, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku menemukan perahu ini beberapa mil dari sini. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan perahu baru itu, telah memberikan perahu lamanya ini untukku. Dengan perahu inilah aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian ini bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian pasti akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, bahkan dianggap tak ada. Aku mau prihatin, mengapa aku tak berhasil menemukan kalian? Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru, kampung maya itu. Meninggalkan pesan, tapi satupun dari kalian menjawab pesanku itu. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini hingga menemukan ide sederhana ini, membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan di saat perahu ini kutampilkan di sosial media dan menawari siapa saja yang akan ikut berlayar denganku, mereka menertawaiku dan menganggapku gila. Makanya jangan kebanyakan baca novel, misalnya berhayal melulu. Kasihan, menjamah teknologi, tapi jiwanya masih koyang seorang pelaut. Perahu ini buat mancing aja coba, gimana dipakai untuk berlayar? Urusan Gaza mah sudah ada yang ngatur, jadi jangan ngadi-ngadi deh. Ya, gitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku sudah mulai tidak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam sahabat-sahabat lamaku datang menghampiriku di perahu ini. Ide ini bermula dari hobiku yang suka memainkan di peperangan. Dan rasa kasihan yang datang begitu saja pada anak-anak yang kelaparan di Gaza.
aku mengajak teman-temanku untuk berpikir dan melakukan sesuatu. Hanya bagaimana kalau kita kumpulkan dana, barang atau pakaian, atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar. Begitu kata Melin. Aku akan membuatkan lagu-lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu-lagu itu akan kita persebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana kita akan mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua itu langsung disetujui oleh Butet. Sedangkan Ali dan Harun menyarankan kami untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya. Sedangkan Christine, dia menyarankan kami untuk menuliskan surat mengirim kepada Tuhan ke tembok retapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu ini untuk melayarkan semua harapan itu. Lihat, seluruh barang-barang ini, surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil dan gereja, benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja kami mengumpulkannya hari demi hari. Jadi siapa saja yang ingin melakukan sesuatu dengan ungkapan rasa cinta. Aku tahu apapun yang kami lakukan ini hanya setetes samudera penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Aku sangat-sangat ingin selalu ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi bagian-bagian yang kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Mungkin kami hanyalah seekor semut yang membawakan setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Api itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara ini, dan memang hanya ini yang bisa kami lakukan untuk mengatakan rasa dan cinta kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza dan yang kini sedang bertahan hidup di rumah-rumah roti, di mangkuk-mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin, panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Jadi, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah berbisa dan strategis. Hai Joshua, Christine, apa yang kalian lakukan di situ? Ayo akan tunjukkan apa yang sudah kerjakan. Surat-surat untuk Tuhan sudah dikumpulkan. Sisanya akan kita bawa bersama dengan perahu ini. Oh iya, aku juga sudah membawakan komik kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk saja di sana. Mari ceritanya. Silahkan sahabat yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tidak membawa papelmu. Tidak ada siapapun yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah lautan. Hari timbul dan tenggelam. Langit bersih, bintang-bintang di hamparan gelap malam. Kalian akan menilai semua ini. Kau akan mengurus malammu Harun, sedangkan Ali akan mengaji menjaga kita dari segala yang buruk dan jahat. Butet, Horas, rindu kali aku denganmu. Sudah lama tak dengar kau bernyanyi. Oh iya, dalam perjalanan ini tugas kau adalah bernyanyi. Setiap kali kau lihat kami jadi bosan atau rindu kampung halaman, kau harus bernyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur? Tak usah kau lakukan itu. Semuanya sudah siapkan di perahu ini. Melin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kenapa Melin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Siapa yang akan mewakili kita ketika ada orang asing yang tiba-tiba menghampiri perahu kita? Hanya kau yang bisa menguasai bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Jerman. Ayolah Melin. Apa? Kau akan ikut bersama orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku. Yang tiba-tiba menghilang saat terjadi sebuah kerusuhan. Adik mati karena leukemia.
Ali dan Harun. Mereka tertembak di dada saat menghadang Serdadu dengan kepalanya. Joshua dan Kristi juga ikut terkubur di lingkungan gedung yang terjadi karena ledakan bom. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar, terlampau berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza setiap jam, mungkin setiap menit, ada anak-anak selalu yang mati karena lapar, karena peluru, karena martir, karena amarah. Selalu ada yang dianggap sebagai orang asing dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian takkan pernah berakhir? Seluruh barang ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Kami seperti sebuah titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku sangat-sangat ingin selalu ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Aku sangat-sangat ingin selalu ada untuk mereka di sana. Aku selalu membayangkan mereka memelukku di saat menerima. Setiap hari menuliskan surat untuk mereka. Kadang seharian aku hanya memikirkan seluruh ikan yang ada di lautan ini akan datang ke Gaza menjadi lauk-lauk yang matang di piring-piring anak yang kelaparan. Hari ini aku telah menuliskan surat terakhirku untuk mereka. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza agar aku selalu bisa memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan kedua pasang mataku ini ke Gaza agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena takut dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza. Ubahlah menjadi perisai untuk anak-anak yang diburu martir dan peluru. Tuhan, kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang takkan pernah habis, supaya tidak ada lagi mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan namaku siapa? Namaku Nusantara.